Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, namun seorang petani tidak dapat mengganti kodrat padi. Ia tidak dapat menumbuhkan padi yang ditanamnya sebagai tumbuhan jagung. Sama halnya dengan pendidik, tidak dapat mengubah kodrat muridnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dalam masyarakat perkotaan. Maka pembelajaran yang diterima murid harus mendekatkan murid dengan konteksnya atau kodrat alamnya, bukan sebaliknya malah menjauhkannya. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar dalam pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Muatan pendidikan dan cara belajar dikala kita sebagai murid pasti berbeda dengan zaman saat ini. Pendidikan setelah kemerdekaan pasti berbeda dengan pendidikan pada abad ke-21. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi yang pesat membuat cara belajar dan berinteraksi murid juga berubah. Jika tidak kita siapkan, maka kemungkinan murid tidak akan mampu hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, melaksanakan pendidikan yang bersifat holistik serta seimbang dalam memfasilitasi perkembangan cipta, rasa, dan karsa murid. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang komprehensif, meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan sesuai dengan konteks sosial budaya peserta didik yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, melaksanakan pendidikan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik.